Kebetulan kami kemarin jaksa menyebutkan profesor. Itu padahal sudah diralat. Terus kemudian di luar profesor yang kami hadirkan itu palsu. Padahal di sini itu associate profesor, lektor kepala, tapi bahasa di luar. Menurut pendapat saudara, apakah itu berkaitan dengan itu ada suatu kepalsuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Lagi-lagi dalam persidangan Suginur ya, yang ini adalah persidangan ke-11 dengan saksi ahli pidana yang dihadirkan, yakni kalau tidak salah Dr. Muhammad Taufik ya. Jaksa ini mencoba ya memberikan sebuah penjelasan yang sifatnya melawan ya bentuk ya pemberitaan yang menurutnya itu menyudutkan dia punya saksi yang dihadirkan, khususnya pada gelar profesor palsu, yang itu memang kemarin itu disampaikan oleh para kuasa hukum ya Suginur, Egy Sujana, Andika dan Andika CS ya terkait dengan profesor palsu ya, bahkan beredar bahwa bukan hanya ijazah palsu tapi profesor palsu juga ya. Ini yang kemudian membuat jaksa ini menjadi penting untuk kemudian dia mempertanyakan kepada saksi ahli, karena ini memang menjadi heboh ya di luar sana ya, betul-betul seolah-olah bahwa jaksa ini tidak teliti ya, kurang hati-hati ya dalam menghadirkan saksi, sampai istilah palsu pun kemudian mengemuka ke permukaan ya. Tentu Pak Andika juga ini kena dampaknya ya, karena dia akan menjadi bahan diskusi ya, bahan ya mungkin bahkan sampai bahan olok-olokan. Nah, ini kan yang kemudian menjadi berbahaya ya, karena ada sejumlah orang yang kemudian menggoreng ini. Nah, kita akan coba simak ya bagaimana situasi ketika jaksa ini kemudian memberikan penjelasan di depan saksi ahli, dan seperti apa respon daripada saksi ahli ini terkait dengan ya polemik ya profesor palsu ini yang telah hadir memberikan keterangan di depan persidangan. Mari kita simak. Saya minta pendapat ahli, bukan mengklarifikasi ya, karena sudah menjadi framing berita di medsos juga terkait yang pertama yang disebutkan oleh Suginur alias Gus Nur mengatakan bahwa ini, nanti saya minta pendapatnya. Berkaitan dengan gelar palsu profesor. Dalam BAP ini memang ada, kami itu associate profesor. Jadi pengertian kami itu lektor kepala. Lektor kepala, tapi tidak, istilahnya di Indonesia itu belum begitu, itu istilah di luar. Kebetulan kami kemarin jaksa menyebutkan profesor. Itu padahal sudah diralat. Terus kemudian di luar profesor yang kami hadirkan itu palsu. Padahal di sini itu associate profesor, lektor kepala, tapi bahasa di luar. Menurut pendapat saudara, apakah itu berkaitan dengan itu ada suatu kepalsuan? Izin yang mulia, kami keberatan karena ini tidak ada kaitannya dengan kami keberatan yang mulia. Oke, tapi kalau yang itu tadi sudah dijawab, yang masalah tadi sudah secara garis besar dijawab oleh ahli. Sebentar lagi kami masalah pergantian itu masalah asosiasi profesor itu tidak ada kaitannya dengan dakwaan, saya rasa tidak perlu dijawab lah itu ya. Sekedar meluruskan. Itu tidak ada kaitannya dengan kalau saya boleh menjelaskan itu Bapak Hakim, gelar akademik tertinggi seseorang di perguruan tinggi itu adalah doktor. Jadi profesor itu pangkat mengajar, itu yang pertama. Kemudian lektor dan lektor kepala itu tidak identik. Lektor pun bisa mendapat profesor, dan profesor ada dua, profesor kehormatan sama profesor akademik. Kalau saya lebih suka diberi gelar profesor akademik, karena saya mengajar, saya menulis, membuat buku, meneliti. Jadi itu, dan memang sepakat tidak ada jaminannya kalau lektor kepala itu identik dengan profesor. Begitu Adinda. Mohon maaf ya. Siap. Lagi pula nanti keterangan ahli kami yang menilai. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh jaksa ini sangat jelas ya, terkait dengan ya kehebohan yang ditimbulkan akibat ya Profesor Andika Bahari, yang itu kemudian dibantah oleh Prof Aceh bahwa dia bukan profesor, bahkan profesor palsu. Nah, jaksa ini kemudian pun menjelaskan dengan panjang lebar bahwa yang dia maksud itu seperti ini ya.
bahwa mulai asosiasi profesor, ya kemudian dia adalah lektor kepala, ya dan sebagainya. Dan penjelasan daripada ahli ini bahwa sebenarnya jabatan gelar tertinggi akademik itu kan doktor, ya. Sementara profesor itu kan jabatan. Profesor pun ada dua, profesor akademik dan profesor kehormatan. Tapi dia secara pribadi itu lebih sedang dipanggil sebagai profesor akademik karena dia menulis, mengajar, meneliti dan sebagainya. Dan kemudian hakim juga kemudian menegaskan bahwa sebenarnya itu tidak substansi dalam persidangan ini tidak terlalu berkaitan langsung dengan dakwaan terhadap terdakwa Suginur dan Bambantri, ya. Lagian menurutnya bahwa terkait dengan keterangan ahli itu hakim yang menilai, itu kewenangan hakim, ya, apakah dia mau mengikuti atau tidak, ya itu kewenangan penuh hakim, tidak bisa diintervensi, ya. Jadi apa framing yang kemudian ada di luar sana, ya tentu kita sudah bisa menilai, ya. Tapi kita coba simak dulu, ya, bagaimana ketika para kuasa hukum ini yang memberikan keterangan terkait dengan peristiwa, ya, yang menghebohkan ini, profesor palsu menurutnya, ya, terhadap Pak Andika yang pernah dihadirkan oleh JPU sebagai saksi bahasa. Kita coba simak dulu videonya. Dan saksi yang ditampilkan dari jaksa pada waktu itu profesornya palsu, ya, dan tidak berhak menjadi guru. Ada pertanyaan dari jaksa. Nah, untuk itu saudara Andika beri penjelasan. Loh, apakah Profesor Andika Bahari itu sejawat? Sama-sama profesor? Oh bukan, langsung dijawab oleh Profesor Aceh dengan tegas bahwa beliau bukan profesor, bahwa Andika Bahari itu bukan profesor di UPI. Kita udah terpikir itu, saya udah omong dengan rekan advokat Andika dan Pak Pri, Sudi kiranya buat laporan polisi. Yes. Nah, sekarang ya, itu sesi videonya para kuasa hukum ketika habis selesai persidangan dan dia mendapatkan informasi bahwa gelar dari Pak Andika ini bukan profesor. Nah, dia pun kemudian melakukan, ya, pemberitaan di depan media, bahkan, ya, dia mengatakan bahwa kemungkinan akan melakukan langkah-langkah hukum, ya, apakah dia akan melaporkan ke polisi terkait dengan gelar palsu, ya, profesor palsu ini. Ya, itulah mereka, ya, para kuasa hukum ini yang memang, ya, sedikit ada kesalahan daripada jaksa, ya, dia akan lakukan upaya-upaya untuk kemudian, ya, menyerang balik, dan inilah yang diolah oleh para kuasa hukum, ya. Tetapi apa yang disampaikan tadi oleh jaksa ini itu adalah bahagian daripada klarifikasinya, ya, memberikan pencerahan, dan tentu kita sudah bisa menilai bahwa ini loh maksud dia memberikan penyebutan. Lagian terkait dengan keterangan ahli itu murni hak daripada hakim untuk kemudian menilai, ya, apakah dia akan mengikuti atau tidak, itu hak penuhnya majelis hakim. Jadi saya kira kita serahkan saja kepada majelis hakim untuk menilai keterangan ahli yang dihadirkan baik oleh jaksa maupun oleh terdakwa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.